Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Semua diberkati luar biasa, amin. Tetap bersuka cita dalam Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Senang sekali kami bisa melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan pada pagi ini. Kita kasih yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat pagi yang indah. Kami boleh menghirup nafas kehidupan dari Tuhan Yesus. Kami boleh membuka mata kami Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, mengingat setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan Yesus kami kembali lagi datang bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Maka pakai setiap kami untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Biar ingatkan lagi Tuhan akan kebaikan-Mu, ingatkan lagi akan kasih-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Biar setiap pujian, setiap penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan Yesus. Dan kami terlalu percaya di sepanjang ibadah ini Tuhan, yang sakit terima kesembuhan, yang beban berat terima pemulihan, bahkan yang merindukan jawaban doa kami percaya Tuhan, yang sediakan jawaban doa di waktunya Tuhan yang terbaik. Kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur kami kepunyaan-Mu, kami kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Di dalam kasih-Mu, ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku. Tahu janji-Mu untuk masa depanku, Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Nah, sekali lagi ku bersyukur
kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami jadi kesayangan-Mu, kami jadi kesukaan-Mu Tuhan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Kasih Tuhan Yesus. Penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kasih Tuhan Yesus. Oh, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesus, yang setiap kita bangkit berdiri bersama. Yesuslah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
terlebih dulu mengasihi kami. Kami memuji menyembah, Engkau yang melayakkan setiap kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Setiap nafas hidup kami adalah anugerah Tuhan. Setiap nafas hidup kami adalah kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Cara-Mu, jalan-Mu tak terduga dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Nyatakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Nyatakan tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Hanya Yesus yang kami adakan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Makasih Tuhan. Sekali lagi nyatakan tak terbatas. Tak
terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Makasih Tuhan Yesus, Kau yang kami andalkan di setiap waktu Tuhan. Kau yang kami percaya Tuhan di segala musim hidup kami. Apapun musim hidup kami mau tetap katakan Yesus baik, Yesus setia, Yesus bersama dan menyertai kami. Immanuel, haleluya. Kami mau memuji bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi kita katakan amin. Bapak Ibu yang bersyukur buat kasih dan kuasa Tuhan Yesus, boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan Kota Bangga dari gereja dan suku mana, boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat kasih Tuhan, buat kebaikannya, buat kuasanya yang ajaib. Dia layak diaturkan. Mari sama-sama bersyukur. Nama yang kami andalkan, nama yang kami percaya di segala musim hidup kami, hanya nama Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan dan kini Bapak Ibu dengan hati bersyukur. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana. Mari sama-sama diberi asalkan berdiri atas firman-Nya. Dan bila hatimu seperti hatiku,
Yesus, kita bersaudara. Ku cinta keluarga, sama-sama. Ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, umat-umat kepunyaan Allah yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Ini pengagungan setiap kami bagi Raja kami. Mari sama-sama setiap kita dengan hati bersyukur. Yang percaya Tuhan baik. 1, 2, 1, 2, 3. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Mari sama-sama dengan hati percaya sama Tuhan Yesus. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini. Mari besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya sama-sama tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa boleh angkat tangan Bapak Ibu dan saya sama-sama. Oh, besarkanlah namanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus yang melayani setiap hidup kami. Mari Bapak Ibu, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, amin. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Yang bersyukur, oh besarkanlah namanya. Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditembus oleh-Nya. Mari lebih lagi bersyukur pagi hari ini. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahan tiada pernah terkira. Tiada terkira. Aku tak dapat. Mari Bapak Ibu dan saya sama-sama. Oh, besarkanlah namanya. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, ya Tuhan, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bapak Ibu sama-sama tepuk tangan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Katakan, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi dengan iman, nyatakan, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang membawa Bapak Ibu masuk tahun yang baru, amin. Hidupku lebih dahsyat lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
oleh. Lebih dahsyat lagi dibilang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, selama-lamanya Kau dahsyat Tuhan. Jiwaku, sama-sama katakan jiwaku ditebus oleh kasih Tuhan. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Mari tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai di atas kepala Bapak Ibu dan saya bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Ada banyak Bapak Ibu yang bersuka cita pagi hari ini, boleh silakan tangan Bapak Ibu. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan sekali lagi. Mari bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, sebab Dia beri kekuatan, Dia beri pertolongan bagi setiap kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersuka cita. Mari Bapak Ibu pagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberi kemenangan tepat pada waktunya bagi Bapak Ibu yang berharap sama Tuhan Yesus. Amin. Dan sama-sama pagi hari ini kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harapan utama kita bukanlah kepada manusia, tetapi kepada pencipta alam semesta yang berkuasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, saudara, dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasi kehendaknya Allah. Baik itu dosa, pemberontakan atau rancangan iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan tujuannya Allah. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang secara kebetulan. Allah berkuasa dan mengetahui atas setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi. Sebab kekuasaan terletak di atas bahunya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah di dalam Yesus telah memilih umatnya untuk dirinya sendiri dan dari sebelum dunia dijadikan. Pemilihan untuk memperoleh kasih dan karya keselamatannya semata-mata karena kedaulatan Allah sendiri, bukan upaya dari diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul, Bagaimana Sikap Kita Dalam Menyambut Natal. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke rally Natal di daerah-daerah dan cabang-cabang Gereja Tiberias. Semua acara Natal Gereja Tiberias berlangsung dengan luar biasa dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Doa kami, seluruh jemaat yang merayakan Natal bersama Gereja Tiberias diprogramkan pesta di Kerajaan Sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 sampai 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi, dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal ada sesuatu yang menarik. Mengapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan.
menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, serta tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama di pagi hari ini kita akan diberkati, diajar oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Bapa yang mau lahir bagi setiap kami, yang telah memberikan tubuh dan darahnya bagi setiap kami. Maka kami bersyukur bahwa kami ada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, bukan apa kata orang, tapi karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Kami percaya di mulut kami ada kuasa, di tangan kami ada kuasa. Kemana kami melangkah, kami percaya berkat Tuhan yang mengejar setiap kehidupan kami. Maka ampuni setiap kami. Kami bersyukur darah Tuhan telah menyucikan, menguduskan, melayakkan setiap kami. Roh Kudus, ajar kami, pimpin kami. Terus hidup dalam kekudusan, terus hidup dalam ketaatan, hidup dalam pertobatan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias, kami ucap berkat buat gembala kami, Pendeta Daniel Pariaji, bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, dengan hati mengucap syukur, sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari dengan hati bersyukur, mari datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun. Kami percaya hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Mari bersama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil dia Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan kami hati Tuhan, Berikanku hati untuk menyembah-Mu, dan bersyukur setiap waktu. Mari angkat tangan Bapak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan segalanya yang terbaik Tuhan. Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu Tuhan, yang terbaik bagi setiap hidup kami. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi nyatakan. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Dia mengasihi Bapak, Ibu dan saya. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Ini yang kami nyatakan. Di depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama dengan hati mengucap syukur. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata. Tuhan berikan segala yang terbaik bagi Bapak, Ibu dan saya. Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang. Tuhan menuntun langkah kehidupan Bapak Ibu. Hari depan rancangan-Mu Tuhan, yang terbaik bagi hidup kami. Mari lebih sungguh lagi dengan hati menyembah. Jadikan lagu ini pengagungan Bapak Ibu dan saya. Angkat tangan Bapak Ibu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Ini doa kami Tuhan. Ini pengagungan kami
hadap padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Kami percaya hari depan Tuhan beri bagi orang yang percaya. Yang terbaik bagiku. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku. Haleluya. Semua yang terbaik, semua yang kami butuhkan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus yang terbaik bagiku. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama nyatakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kasih-Mu. Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan segalanya. Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari depan indah kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Di depan indah kau beri rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu terbaik bagiku. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, dengan iman percaya bahwa firman Tuhan akan terjadi atas kehidupan kami sesuai dengan janji Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan, pagi hari ini siapapun kami yang hadir di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan yang di live streaming, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dalam berkat kebaikan Tuhan Yesus. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, amin.
Berapa banyak yang mengucap syukur buat minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita? Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat kasih sayang Tuhan. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu di minggu yang baru ini. Saudara Bapak Ibu yang beribadah di Gereja Nias, juga saudara yang beribadah di live streaming dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, kita akan diberkati firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita. Saudara Bapak Ibu, kita akan lihat berkat-berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara. Dengan senyuman katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday, happy birthday juga boleh. Siapa tahu ada yang ulang tahun hari ini ya saudara Bapak Ibu ya. 21 September 2025. Puji Tuhan. Dan minggu besok saudara Bapak Ibu kita akan merayakan hari Natal di tempat ini juga bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama kita merayakan hari Natal. Ya, malam Natalnya juga ada ibadah. Saudara Bapak Ibu boleh melihat jadwal ibadahnya di website Gereja Tiberias Indonesia. Jadi 24 Desember dan 25 Desember ada ibadah hari Natal. Hari Natal dirayakan seperti hari Minggu. Saudara Bapak Ibu boleh beribadah bersama-sama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan. Jadi malam Natal dan Natal kita diberkati ya saudara dalam berkat kasih kebaikan Tuhan. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yuk mari sama-sama kita buka Lukas pasalnya yang pertama. Ayat 35 sampai dengan 38. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan silahkan siapkan catatannya. Lukas pasal 1 ayat 35 sampai dengan 38. Ya menjelang Natal, saudara Bapak Ibu memang beberapa minggu ini saya berbicara tentang tema-tema Natal. Ya pagi ini juga bersama-sama kita akan lihat firman Tuhan. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Demikian ayatnya yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36 dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37 dan 38-nya kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Hari ini firman Tuhan saya beri tema karya Roh Kudus menjelang Natal. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepada kerajaan sorga. Maka saudara Bapak Ibu, Roh Kudus bukan hanya ada di perjanjian baru, tapi Roh Kudus juga ada di perjanjian lama. Maka saudara Bapak Ibu melalui kelahiran Yesus, Roh Kudus pun bekerja di dalam kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus kita sebut dengan satu kata yaitu Natal. Di dalam Natal pun menjelang Natal Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja. Maka saudara Bapak Ibu, Allah memerintahkan malaikat Gabriel seperti yang kita tahu di dalam cerita-cerita sekolah minggu biasanya saudara ya, untuk menyampaikan, untuk menjumpai ya saudara pribadi-pribadi satu persatu. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, seperti yang saya pernah sampaikan juga di tempat ini, kekristenan adalah tentang perjumpaan pribadi, lepas pribadi, saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Gereja ini pun ya boleh ada karena Allah menjumpai gembala sidang saudara dan saya. Ya baik mendiang pendeta Pariaji dan juga gembala sidang kita hari ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kekristenan bukan hanya tentang belajar Alkitab, tapi ketika saudara dan saya, kita mendalami firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, saudara dan saya kita harus punya hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Karena Allah datang menjadi manusia, seperti hari ini saudara dan saya kita rayakan sebagai Natal, Allah tidak membawa bendera sebuah keyakinan atau bendera Kristen gitu saudara Bapak Ibu. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia membawa hubungan agar siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara Bapak Ibu, keluargamu, keluargaku, suatu hari kita pesta kekal di sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat janji Tuhan Yesus bagi orang percaya. Maka janji Tuhan itu
itu dinyatakan melalui kuasa Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama katakan kuasa Roh Kudus. Iya saudara, Alkitab tadi sekali lagi saudara menyatakan kepada saudara dan saya bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Ayat 35 yang tadi kita sudah baca pertama kali. Malaikat mengatakan ya kepada Maria. Maria seperti yang kita tahu ya perempuan perawan yang belum menikah. Ya bagaimana ya ia akan mengandung saudara Bapak Ibu. Maka anak yang dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Maka hari ini saudara Bapak Ibu, apapun juga kesulitan pergumulanmu, sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus bekerja. Sekali lagi lebih kompak, Roh Kudus bekerja. Aku pasti melihat mujizat Tuhan. Amin. Roh Kudus bekerja, saudara dan saya pasti melihat kemuliaan dan berkat-berkat kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita belajar hari ini bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja menjelang hari kelahiran Yesus, menjelang Natal. Dan apa artinya bagi hidup kita sebagai orang percaya pada hari ini. Pertama, ya, saudara Bapak Ibu, Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus bekerja melampaui setiap akal pikiran keterbatasan manusia. Pikiran manusia terbatas. Itu sebabnya saya tulis di sini saudara, melampaui keterbatasan. Ya, manusia hidupnya terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus menembus ruang dan waktu. Roh Kudus menginisiasi, menggerakkan ya saudara setiap orang-orang yang percaya kepada sorga, kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus Tuhan untuk melihat, mengalami ya saudara janji Tuhan, kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Alkitab tadi mengatakan sekali lagi di ayat yang ke-35 bagian A. Ya saudara, bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini bagian A ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Menjelang Natal ini saudara dan saya dituntun Roh Kudus. Saudara dan saya diurapi Roh Kudus. Agar apapun yang kau pikirkan, apapun yang harus kau putuskan, apapun yang saudara dan saya kerjakan, apapun yang kita akan jalani, semua dituntun kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kalau sesuatu memuliakan Tuhan, hidup saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik. Buat kasih sayang Tuhan Yesus, buat kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu yang terutama adalah semuanya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Iya saudara, contoh ya, Tuhan berkati ya kami sekeluarga, berkati aku Tuhan sebagai kepala rumah tangga, beri aku sehat Tuhan. Aku mau hidup dalam pertobatan, aku mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati aku ya Tuhan sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Supaya apa? Supaya keluargaku boleh mengenal firman Tuhan melalui hidupku. Tuhan kasih enggak saudara? Tuhan kasih. Amin. Kenapa? Karena selaras dengan firman Tuhan. Segala sesuatu Tuhan Yesus janji kepada saudara dan saya. Minta apa saja, maka Tuhan beri, Tuhan berikan, Tuhan kabulkan kepada saudara dan saya. Maka minta apa saja, kadang-kadang kita orang Kristen ya sudah suka berpikir, wah ya bebas nih minta apa saja, berarti boleh minta. Betul, di situ memang di kalimat bahasa Indonesia dikatakan minta apa saja. Tapi di dalam kalimat itu saudara memiliki makna minta apa saja, artinya yang selaras dengan firman Tuhan. Minta apa saja, kalau nggak selaras sama firman Tuhan ya maaf. Ya saudara Bapak Ibu, maka saudara yang sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Allah adalah nama Tuhan ditinggikan. Amin. Ketika contoh yang tadi saya sampaikan, ketika keluargamu mengenal firman, mereka hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kasih kuasa dan mujizat Tuhan, maka ujungnya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Jika suamimu, jika istrimu, jika anak-anakmu hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan pekerjaan mereka diberkati berhasil, ketika mereka berhasil, mereka enggak lupa sama Tuhan. Ketika sekolah mereka diberkati berhasil, mereka enggak lupa pada Tuhan. Maka sekolah mereka, karir
terakhir mereka, ujungnya pasti akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan Yesus. Hidupmu dan hidupku diberkati Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi seringkali saudara Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi banyak ya saudara pemikiran atau banyak yang dicemaskan oleh orang Kristen, ya seringkali saudara orang Kristen itu bertanya, Roh Kudus ya menuntun saya, tapi bagaimana Pak Pendeta untuk membedakan ya yang mana suara Roh Kudus, yang mana perasaan saya sendiri nih Pendeta. Kadang-kadang saudara saya suka ketemu sama jemaat, ya sudah Pak, saya bingung Pak, ini contoh ya saudara ya. Hari ini Pak, saya diberikan kesempatan ya ada kantor lain mau nerima saya. Ya ini contoh saudara, saya bingung, saya harus kemana ya Pak? Saya tetap di tempat yang lama atau saya ambil pekerjaan yang baru itu? Biasanya kalau ada pekerjaan baru tawarannya lebih tinggi. Ya kelihatan di wajah-wajahnya ini saudara. Ada berkat Natal, amin. Siapa yang percaya? Waduh berkat Natal kompak nih. Bonus Natal, amin. Puji Tuhan, kalau ngomong berkat sama bonus pasti kompak ya saudara. Dari Tuhan Yesus, Tuhan berikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Di akhir tahun ini saudara dan saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena memang dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus setia bagi hidup saudara dan saya. Sepanjang Januari 2025 sampai Desember, bulan yang terakhir di 2025, dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan keluarga saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap pribadi saudara dan saya. Nah kita hari ini belajar saudara Bapak Ibu, bahwa ya saudara, salah satu ciri yang saya selalu sampaikan kepada jemaat atau siapapun yang bertanya, ya saudara, yang saya imani, yang saya percaya bahwa, dan firman Tuhan juga mengatakan, ya saudara, bahwa Roh Kudus itu pasti akan membawa damai. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus membawa damai sejahtera. Yes, saya catat di sini saudara, bagaimana kita membedakan tuntunan Roh Kudus dan perasaan pribadi. Seringkali orang Kristen itu suka tipis-tipis, ya saudara, antara perasaan sama tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus yang pertama itu harus selaras dengan firman Tuhan. Saya sudah sebutkan tadi saudara, ya kalau perasaan sendiri saudara bisa bertentangan dengan firman. Yang kedua, Roh Kudus menuntun pasti ada damai sukacita, namanya shalom. Saya berdoa saudara dan saya, kau dan keluargamu bersama dengan keluarga kita ada shalom damai sejahtera di rumah tangga kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, shalom buat kesehatan saya. Shalom buat keluarga saya. Shalom buat usaha pekerjaan saya. Amin. Ya, dituntun Roh Kudus pasti akan apa? Memuliakan Tuhan. Ya, ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara, bukan memuliakan diri sendiri. Ya, tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Yesus lahir bahwa sorga dimuliakan, sorga ditinggikan di tengah-tengah umat kesayangannya. Tuntunan Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Ya, buah roh apa Pak Pendeta? Ya karena waktu kita nggak buka, saudara baca aja di rumah di Galatia ya saudara ya, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Saya lihat nih ada dua jemaat. Ada dua tipe jemaat. Yang pertama, jemaat yang benar tahu dia nyanyi beneran. Yang kedua, jemaat yang lihat tetangganya. Ya sebelahnya nyanyi apa? Iya dia ikut-ikutan aja gitu saudara. Ya, itu adalah buah-buah roh. Kemurahan, kesabaran, kasih, sukacita, ya saudara, itu adalah tuntunan Roh Kudus. Pasti akan mengerjakannya, pasti akan menghasilkannya. Sementara saudara, yang namanya perasaan itu akan mengikuti emosi saja. Ya saudara, emosi, perasaan manusia. Ya, dan tuntunan Roh Kudus itu tahan uji. Sama-sama katakan tahan uji. Ya saudara, tapi perasaan itu yang menjadi apa saudara? Reaktif, tergesa-gesa, terkesan panik, cemas. Tapi Roh Kudus tidak pernah membawa kepada kecemasan. Katakan amin. Roh Kudus selalu membawa pada damai sejahtera. Jadi contoh sederhana, jika saudara mendengar tentang sesuatu, jika saudara membaca sesuatu, saudara mungkin bicara atau ngobrol dengan seseorang,
Ya saudara Bapak Ibu, apa yang disampaikan itu ya saudara boleh lihat dari ini saudara Bapak Ibu. Jika memang benar membawa damai sejahtera dan apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar itu selaras dengan firman Tuhan. Apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar itu memuliakan Tuhan, menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan ketahanan ya dalam iman saudara dan saya, itu pasti dari Tuhan. Amin. Tapi jika yang kau dengar, udah dengar belum? Nah itu saudara, biasanya saudara ya ini kalau dunia pergosipan ya saudara, itu dimulai dengan saudara kalau dengar awal kalimat, hati-hati saudara, awal kalimat udah berbunyi, udah tahu belum? Nah ini saudara, hati-hati ya saudara ya, udah denger belum? Ya kalau dilanjutin itu ditimpali, denger apa? Itu tuh si Mary. Waduh, ada yang namanya Mary? Semoga nggak ada ya. Bukan, jangan bapak-bapak yang angkat tangan, beda lagi tuh. Ya sudah, contoh aja contoh. Iya, coba tuh lihat tuh, ya coba lihat tuh, ya kan, lihat tuh hidupnya, lihat tuh rumahnya, lihat tuh ininya, itunya, ininya. Ya saudara yang dengar, maaf ya saudara, jadi nggak damai. Saudara yang dengar, ya kok kayaknya nggak ada sukacita ya, kok kayaknya nggak ada kemurahan Tuhan ya, kok kayaknya nggak ada. Saudara Bapak Ibu, ya tinggalkan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara dan saya kita melangkah, saudara dan saya bersama dengan Tuhan ada kuasa Roh Kudus. Amin. Maka ketika kuasa Roh Kudus menuntun menyertai saudara dan saya, walaupun kita tidak mengerti, walaupun ada tantangan pergumulan, tapi percayalah, ada Roh Kudus dalam saudara dan saya, pekerjaanmu diberkati berhasil. Yang sakit sembuh, saudara dan saya dijaga, dilindungi, diluputkan dari maut, saudara dan saya. Yang ada minyak dan anggur di akhir zaman ini, saudara dan saya rajin terima perjamuan minyak urapan, tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Keluargamu, keluargaku, suatu hari dibangkitkan, kita pesta di sorga, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu hari saudara Bapak Ibu, ada beberapa orang ya saudara, pelayan Tuhan yang mau izin mau pergi berpergian saudara ke luar negeri, jadi mau izin di tanggal 24 dan 25 malam Natal, hari Natal. Ya mendiang Papa Riaji menceritakan kepada saya ya saudara, maka saudara ya ketika beliau menerima pengajuan izin tersebut, beliau berdoa, Tuhan ya Tuhan menggerakkan hatinya untuk berdoa, Tuhan apa yang mau Engkau sampaikan. Dan benar saudara Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada mendiang pendeta Pariaji pada saat itu, ya tanggal 24 rayakan adakan KKR. Jadi bukan hanya malam Natal biasa, ya tapi ada KKR malam Natal. Ya dan ketika diadakan KKR, tentunya ya saudara diperlukan tenaga, diperlukan orang-orang yang melayani. Ya saudara Bapak Ibu, ya mendiang mengatakan kepada beberapa orang yang akan berpergian, kebetulan pada saat itu ke Thailand, ya saudara, mengatakan bahwa 24 malam akan ada KKR malam Natal. Ya dan mereka berkata, tapi Pak, kami sudah beli tiket, kami sudah pesan akomodasi, ya kami sudah siap semuanya, ya semuanya udah pokoknya tinggal berangkat. Ya lalu mendiang mengatakan, tapi 24 malam ada KKR malam Natal. Ya lebih baik kalian melayani, karena malam Natal dan hari Natal kita bersama-sama harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan saudara Bapak Ibu, ya Tuhan sudah begitu baik atas hidup saudara dan saya. Ya saudara, bahwa sepanjang tahun saudara dan saya dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Kita dalam berkat-berkat Tuhan. Tentunya ada tantangan, ada pergumulan. Tapi saya percaya orang-orang yang diurapi Roh Kudus, disertai Roh Kudus, orang-orang yang percaya pada Yesus, tantangan pergumulan apapun bersama dengan tangan Tuhan, saudara dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. Katakan amin saudara. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara Bapak Ibu, di akhir tahun saudara Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur. Siapa di tempat ini yang mengucap syukur, yang percaya sepanjang tahun 25 adalah pertolongan dan kemurahan Tuhan? Katakan amin. Ya saudara, kita patut mengucap syukur, kita datang kepada Tuhan Yesus, ya saudara. Maka beliau berkata bukan gak boleh liburan, liburan mungkin nanti ada waktunya. Tapi 24 dan 25 itu saudara Bapak Ibu, kita biasanya kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, ya saudara. Merayakan kasihnya Tuhan Yesus. Akhirnya puji Tuhan, mereka tidak jadi pergi, ya walaupun saudara memang ya tiket sudah disiapkan, akomodasi sudah disiapkan. Dan pada saat itu Roh Kudus berbicara, sekali lagi Roh Kudus berbicara kepada mendiang
Pendeta Pariaji, ya lebih baik melayani. Ya saudara Bapak Ibu, bahwa Tuhan punya rencana yang indah, katakan amin. Tuhan punya tujuan yang besar atas hidup saudara dan saya. Saudara dan saya kita diurapi, katakan aku diurapi. Saudara dan saya diurapi, dituntun Roh Kudus. Maka sebenar-benarnya terkadang dalam hidup orang Kristen kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Saya catat di sini saudara, boleh ditampilkan, di saat manusia tidak mengerti dan mulai berhenti, disitulah Roh Kudus mulai bekerja. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus bekerja. Yes, saya tidak tahu apa yang hari ini saudara doakan, tapi dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja atas doa saudara dan saya. Roh Kudus bekerja atas keluargamu, keluargaku, usaha, pekerjaan, studi, masa mudamu, sekolahmu. Amin saudara. Dan mereka akhirnya ikut saudara, tidak jadi pergi berangkat. Ya, dan saudara Bapak Ibu tanggal 25-nya, ya 26 maaf saudara Bapak Ibu. Ada satu berita yang ya tidak mengenakan, yang kurang mengenakan saudara. Yang terjadi di Thailand pada saat itu, ada bencana yang sangat-sangat ya saudara menyedihkan saudara Bapak Ibu. Dan ketika mereka menyadari, ya saudara, tadinya mereka di 25 itu saudara masih sempat mau berangkat 25 malam gitu saudara. Tapi beritanya di 26 ketika mereka mendengar ya saudara ada ya satu peristiwa yang kurang baik ya saudara, mereka mengucap syukur dan mereka datang kepada Tuhan dan mereka yaitu mohon ampun atas setiap ya mungkin kelalaian, kelemahan, tapi Tuhan itu baik, katakan amin. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan selalu baik. Ya saudara, Tuhan selalu baik bagi saudara dan saya. Maka saudara dan saya kita sekali lagi yang menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Saudara dan saya ya dimanapun kita melangkah berada, ada kemurahan Tuhan ada pada kita. Ada kasih anugerah Tuhan ada pada saudara dan saya. Ada pertolongan Tuhan. Keluargamu, keluargaku diurapi dengan minyak, dijaga malaikat, diloloskan dari yang jahat. Saudara dan saya berbahagia bersama dengan keluarga kita sepanjang akhir tahun ini. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kuasa Roh Kudus ya dalam hidup saudara dan saya, bagi saudara dan saya hari ini menghasilkan kekudusan dan keselamatan ilahi. Lukas 1 ayat 35 bagiannya yang B. Kalau tadi 35 bagian yang A, ini bagian yang B. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, malaikat berkata kepada Maria, dia malaikat berbicara langsung kepada Maria, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sama-sama katakan dengan saya, kudus, anak Allah. Amin. Anak Allah, ya kudus. Kalau dibalik saudara Bapak Ibu, saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Saudara dan saya adalah warga sorga. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, aku warga sorga. Itu sebabnya hiduplah sebagaimana kita warga sorga. Kehidupan warga sorga seperti yang Alkitab katakan. 1 Petrus 1, 14-16. Yuk sama-sama kita buka saudara. 1 Petrus pasal 1, 14 sampai dengan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya inilah hidupnya warga sorga, hidup saudara dan saya. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 sama-sama kita baca. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Kekudusan di dalam hidup orang percaya itu adalah proses seumur hidup. Amin, saudara. Ya, proses seumur hidup. Kekudusan dalam hidup saudara dan saya tidak bisa jadi langsung dalam 1 kali 24 jam. Yang 1 kali 24 jam itu lapor RT RW, saudara. Ya, itu dalam satu malam, saudara Bapak Ibu. Karena kekudusan adalah proses seumur hidup. Ya, semua orang-orang percaya, semua yang menerima Yesus, saudara dan saya, kita harus ada di dalam kekudusan firman Tuhan. Saya tahu saudara tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada ya saudara orang sempurna di dalam hidup ini. Ya saudara, tapi Yesus Kristus Tuhan yang sempurna di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu Yesus. That's why we need Jesus. Itu sebabnya saudara dan saya kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita menerima yaitu kuasa ini. Kasih Tuhan Yesus ini agar saudara dan saya kita disempurnakan di dalam kasih Tuhan, di dalam kekudusan firman Tuhan. Ia yang kudus dijadikan tidak kudus. Kenapa?
karena ada dosa manusia. Ya, dan akhirnya dia berkata, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah memanggil sorga itu Allah. Karena Tuhan Yesus adalah anak. Yesus selalu memanggil ya Bapa. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa. Waktu dia menengadahkan wajahnya, mengangkat 5 roti 2 ikan. Ya saudara, makanan anak kecil yang diberikan kepada orang-orang yang sedang lapar. Dia berkata, ya Bapa. Waktu dia ada di hadapan kuburnya Lazarus yang mati 4 hari. Dia berdoa kepada Bapa. Tapi kenapa di atas kayu salib dia tidak memanggil Bapa? Karena di tubuhnya Yesus ada dosa saudara dan saya. Ada dosa manusia. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus atas hidup saudara dan saya. Sehingga saudara Bapak Ibu, dia memanggil Allah. Kenapa? Karena dia merasa sorga itu seperti kayak jauh dari dia. Dan itu bukan salah juga. Kenapa? Karena nature-nya kingdom of heaven, ya saudara, naturnya kerajaan Allah adalah kudus. Maka saudara, yang kudus nggak bisa dengan yang dosa. Karena di tubuhnya Yesus ada dosa manusia, maka dia memanggil Allah. Ya saudara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu saudara, sebagai anak, bapaknya tidak pernah meninggalkan ia. Tapi ketika dia ada di atas kayu salib, dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Sekali lagi saudara Bapak Ibu, di tubuhnya ada dosa. Dosa dunia. Itu sebabnya saudara, ketika tubuhnya yang tidak berdosa ditimpakan sakit penyakit, ditimpakan segala kutuk kecewa, kutuk setan kuasa gelap, kutuk amarah, kutuk nenek moyang, darahnya yang kudus dari tubuhnya itu menyembuhkan setiap sakit penyakit orang percaya. Mengampuni saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Berapa banyak saudara dan saya hari ini kita yang mengucap syukur, menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Kita diampuni, kita dikasihi, kita diselamatkan, kita diberkati berhasil, kita diberkati sembuh, keluargamu, keluargaku, dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah menyampaikan, ya saudara, waktu Jumat Agung, hari Jumat Agung, ya kalau saudara ingat di filmnya penyalipan Tuhan Yesus, Passion of the Christ itu saudara, ada satu prajurit Roma yang disuruh saudara oleh teman-temannya, coba ya buktikan atau pastikan dia sudah benar-benar mati atau dia masih hidup, lalu ditombak. Ya saudara, apanya Yesus ditombak? Lambungnya Yesus ditombak. Ketika lambungnya Yesus ditombak, lalu mencurahkan darah. Saudara Bapak Ibu, darah yang tercurah dari lambungnya Tuhan Yesus itu terkena matanya seorang prajurit Roma yang menusuk lambung Yesus. Sebenarnya dia bukan prajurit, dia adalah seorang jenderal. Saya lupa lagi namanya saudara Bapak Ibu. Karena saya pernah sampaikan di khotbah saudara di Jumat Agung, ya saudara, dan juga di hari Minggu di Paskah saudara. Saudara, ya sebenarnya jenderal tersebut yang menusuk lambungnya Tuhan Yesus adalah seorang yang memiliki, ya saudara, maaf ya saudara, keterbatasan dalam melihat. Kenapa? Karena mata kanan dan mata kirinya itu lihatnya nggak lurus. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Kalau orang Indonesia bilang, saudara yang ngomong ya, bukan saya. Ya, jadi yang kanan lihat ke sono, yang kiri lihat ke sono. Ya saudara. Jadi saudara, dia pun suka diolok-olok. Oleh siapa? Oleh rekan-rekannya sesama perwira. Ya saudara, kok ya bisa sih gitu. Tapi saudara, ketika matanya terkena darah Yesus, ya, dan saudara, saat itu gempa bumi sangat dahsyat dan semua orang lari, termasuk perwira ini yang nombak lambungnya Tuhan Yesus, dia lari. Nah, yang aneh pertama kali, yang unik saudara, yang pertama kali dilihat oleh teman-temannya, biasanya kalau dia lari, ya namanya yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, larinya nggak jelas itu pasti saudara. Tapi saat itu larinya tepat sasaran, lurus. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak belok-belok ya saudara. Mohon maaf sebelumnya ya. Tapi dia lurus dan memang benar ini sejarah dunia saudara Bapak Ibu. Semua bisa mengaksesnya, semua saudara bisa baca. Dan rekan-rekan perwira lainnya mereka akhirnya curiga. Loh kok larinya bisa benar? Larinya kok bisa lurus? Dan ketika dilihat saudara, matanya itu tidak yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Matanya sudah lurus seketika.
Matanya pada saat itu menjadi sehat dan menjadi sembuh oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerimanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Karena apa saudara Bapak Ibu? Ya, bahwa waktu ya lambungnya Tuhan Yesus ditombak, ya gempa bumi dahsyat. Saudara mungkin masih ingat ada satu kalimat yang berbunyi, ya benar, sesungguhnya ia anak Allah. Ya, ingat ya ada kalimat itu ya. Karena gempa bumi dahsyat, ya saudara, dan waktu lambungnya Tuhan Yesus ditombak, ada kalimat itu berbunyi. Saudara Bapak Ibu, sebenarnya dia saat itu mulai percaya. Imannya itu dijamah sama Tuhan, hatinya dijamah oleh Tuhan. Singkat cerita saudara, dia bertobat, dia meninggalkan keperwiraannya, dia meninggalkan pekerjaannya, tugasnya, dan dia mulai menginjil, melayani setiap orang-orang yang ada di kawasan di bagian negara Turki. Pada hari ini Turki saudara namanya. Dan dia mulai menginjil, dia mulai menyampaikan kasih Yesus, dia mulai menceritakan kepada orang, mata saya dulu kurang baik, tapi sekarang mata saya baik karena saya menerima kasih Tuhan Yesus. Dan dia cerita, ya saudara, dia yang menombak Yesus, tapi darah Yesus yang menyembuhkan dia, kasih Yesus yang menyelamatkan dia. Ya saudara, dan saudara Bapak Ibu, kaisar di Roma mendengar kabar itu, wah marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Bagaimana orang yang dipercaya gitu sudah tiba-tiba bertobat, percaya Yesus, menginjil, memberitakan tentang kasih Yesus. Kaisar di Roma memerintahkan untuk menangkap perwira ini, orang ini, saudara Bapak Ibu, saya lupa namanya. Ya saudara dan saudara, akhirnya saudara, maaf saudara, dia martir. Dia martir bagi sorga. Giginya dicabut, ya saudara, dan saudara dia banyak menyelamatkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Saudara Bapak Ibu, kita mengucap syukur buat kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan Yesus adalah kudus bagi saudara dan saya. Mari kita hidup dalam kekudusan firman Tuhan, berjuang suami istri, keluarga, rumah tangga, anak-anak muda, siapapun kita. Karena saudara Bapak Ibu, tiket untuk ke sorga adalah saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Seringkali kita mendengar, ya saya kutip apa yang diajarkan oleh gembala sidang saudara dan saya. Mari kita waspada dalam hidup ini, karena maut hanya satu langkah dari hidup kita. Mari kita berjuang untuk hidup suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Agar suatu hari kita diundang pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 37 dan 38. Haleluya. Sama-sama kita lihat saudara firman Tuhan. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bergabung, bersiap-siap, sebab bagi Allah, ayat 37 kita baca sama-sama ya, karena ayat ini sangat indah. 2, 3, iya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menghasilkan respon iman dan ketaatan. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, Maria tidak akan mungkin sebagai manusia biasa. Ya saudara, Maria manusia biasa, Yusuf manusia biasa, saudara dan saya sama seperti setiap kita. Ya, manusia biasa, tapi manusia biasa ketika dituntun oleh kuasa Roh Kudus, saudara dan saya akan taat dan beriman. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, taat dan beriman. Yes. Ya saudara, karena apa saudara? Di dalam ketaatan saudara dan saya pasti ada iman kita. Saudara Bapak Ibu, kita yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, percayalah ketika engkau lakukan dengan tulus hati, ketika engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, artinya saudara Bapak Ibu, kita melangkah dengan iman, maka apa yang kau hari ini imani, apapun yang hari ini kau doakan, Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Yang percaya ada mujizat Tuhan, yang percaya ada keajaiban Natal, saudara dan saya katakan amin. Berikan pujian, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Iman bukan hanya tentang mengerti segalanya, saya catat di sini, tetapi taat kepada Dia yang berdaulat. Saudara Bapak Ibu, kita belajar tentang firman Tuhan, tapi tanpa ketaatan maka sia-sia. Ketaatan tanpa iman akhirnya tidak maju-maju. Iya saudara. Saudara mau nurut sama Tuhan, mau taat sama Tuhan, beribadah iya, berdoa iya, baca firman iya. Tapi ketaatanmu tanpa imanmu akhirnya hidup kita gak maju-maju saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara dan saya, Roh Kudus yang akan mendorong saudara dan saya melangkah dengan iman. Amin. Melangkah dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Jangan cemas, jangan takut.
mempersiapkan tahun baru 2026. Kita akan beberapa minggu lagi akan meninggalkan 2025. Jangan cemas, jangan takut, lupakan yang lalu. Amin. Suami, istri, keluarga, rumah tangga, anak-anak muda, lupakan yang lalu. Sama-sama katakan dengan saya, lupakan yang lalu. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan percayalah. Amin. Lupakan yang lalu, tinggalkan semua yang di belakang, yang menghalangi. Ya saudara, jangan bawa-bawa lagi semua yang ada di 2025 nanti masuk ke 2026. Ya saudara, lupakan yang lalu. Artinya apa saudara? Tinggalkan semua kesalahan, semua dosa, semua yang menghalangi. Tinggalkan semuanya itu. Dan sungguh-sungguhlah hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali kelemahan. Karena kasih Tuhan Yesuslah, saudara dan saya, kita boleh menyambut Natal. Percayalah, orang yang menyambut Natal, menyambut Yesus artinya, saudara dan saya suatu hari, gantian kita yang disambut sama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Bersama dengan keluarga kita, keluargamu, keluargaku, dibangkitkan akhir zaman. Berikan tepuk tangan kemuliaan terbaik buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara dan saya. Sama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagi-Mu. Tuhan, ku sembah
Namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di tengah-tengah umat kesayanganmu, namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah hati Tuhan berkenan melalui setiap pujian syukur umatmu. Datang dari hati yang tulus, datang dari kerendahan hati, datang dari hati yang sungguh-sungguh, yaitu menyembah Engkau Tuhan Yesus. Merindukan kasih kuasa-Mu, merindukan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di mana hadirat Tuhan dinyatakan, di sana kuasa Roh Kudus bekerja, menyembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang frozen shoulder sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kaki, sakit pinggang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati lambung usus sehat sempurna dalam nama Yesus. Dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, kami sehat, kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hutang-hutang lunas terbayar oleh karena pertolongan, kuasa mujizat Tuhan, kasih Tuhan Yesus, belas kasih-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ketidakmampuan kami. Roh Kudus bekerja menyampaikan setiap doa yang tidak sempat, tidak bisa tersampaikan oleh lidah bibir manusia kepada Allah yang kudus, kepada Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, biar menjadi rema baru, kekuatan baru bagi kami. Kami anak-anak Tuhan, apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, apapun yaitu hari ini, yaitu setiap kami, rumah tangga, suami, istri, anak muda, orang tua, maka kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami mengalami keselamatan karena tuntunan Roh Kudus. Kami tidak mau jauh dari Roh Kudus. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap hati, kepada setiap pribadi di dalam nama Yesus pada saat hari ini, untuk memuliakan Allah, membawa damai sejahtera, menghasilkan buah-buah roh, untuk memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur bahwa karya Roh Kudus adalah membawa orang Kristen mengucap syukur dan berterima kasih untuk karya Tuhan Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan syukur terbaik kepada Tuhan Yesus untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak kekurangan, kami tidak yaitu miskin, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak segala yang jahat, karena kasih Tuhan Yesus memberkati usaha, karir, pekerjaan, keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita nyalakan pujinya bersama. Tiada kasih seperti kasih-Mu, Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Menyucikan
bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala operasi, kami tolak tumor kanker dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga oleh belas kasihan-Mu bersama keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Ketika rukun damai ada kasih mula-mula, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga. Warga sorga tidak mengembara. Kami tolak segala yang jahat. Oleh darah Yesus kami diberkati segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus kami dikuduskan. Setiap perkataan, setiap pikiran dan perbuatan kami hidup dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh kasih Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus kami diberkati berhasil. Oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar. Siapapun yang batuk flu berkepanjangan sembuh, sempurna sehat. Oleh darah Tuhan Yesus kami tolak segala virus. Jantung kami sehat oleh darah Tuhan Yesus. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Tidak alergi, tidak keropos tulang. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Tuhan Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak, tidak frozen shoulder. Dalam nama Tuhan Yesus, mata kami sehat, tidak katarak, lambung dan usus. Oleh darah Tuhan Yesus menjadi sembuh. Kami tolak sakit mah, tidak asam lambung, tidak sakit GERD. Oleh darah Tuhan Yesus kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa minta kepada Tuhan Yesus. Saudara yang di live streaming, saudara yang di gereja Gading Nias, percayalah dengan iman, jangan bimbang, mintalah kepada Tuhan Yesus. Jika ada pokok doa keluarga, jika hari ini kau beribadah suami istri bergandengan tangan, tanda sepakat, tanda sehati, minta kepada Tuhan Yesus. Mintalah kepada Tuhan, karena di mana ada kesepakatan iman di dalam nama Tuhan Yesus, di sana ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Jika hari ini engkau seorang diri, datanglah kepada Tuhan juga dengan iman. Minta pada Tuhan Yesus, Tuhan menyertai siapapun saudara dan saya, mujizatnya nyata bagi orang percaya.
Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, malaikat surga jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya, kami tolak segala fitnah atas keluarga dan gereja. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah kebangkitan, darah kehidupan. Haleluya. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan setiap doa, syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Dan hari ini berkatan mujizat yang tercurah bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian, berikan tepuk tangan sekali lagi. Kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan pujian dari tengah-tengah umat kesayangannya. Angkat minyak saudara yang di live streaming, yang di gereja Gading Nias, bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara Bapak Ibu boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi mulia, dijaga malaikat, kita warga sorga. Saudara dan saya ditopang malaikat sesuai dengan firman Tuhan. Keluargamu, keluargaku aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu anak muda namanya Abednego. Saya ketemu di Bekasi, di BCP. Dan umurnya masih... makanya anak muda, umurnya cukup muda, 19 tahun saudara Bapak Ibu. Ya, dia bersaksi saudara Bapak Ibu, ya, dia adalah anak muda yang melayani. Ya, saya sangat senang ketemu anak masih muda 19 tahun sudah melayani Tuhan. Dan saya sempat bertanya, ya, apa alasannya kok masih muda banget 19 tahun masih muda sudah melayani. Ternyata saudara Bapak Ibu dia pernah mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Suatu hari, ya, dia mengendarai mobil, dia menyetir mobil. Ya, dan saudara singkat cerita, mobil yang dia bawa itu dicium sama truk dari belakang, saudara. Jadi mobilnya dia disundul dari belakang, ditabrak saudara Bapak Ibu. Dan singkat cerita, ya sudah karena kejadiannya begitu, sepertinya begitu keras, begitu kuat. Dan sampai akhirnya ia tidak sadarkan diri selama 1 bulan. Ya, koma saudara. Setengah sadar, setengah ya nggak sadar, itu namanya koma ya saudara. Tidak sadar. 1 bulan saudara Bapak Ibu. Selama 1 bulan saudara Bapak Ibu, setiap hari ya orang tuanya dan gereja Tiberias datang ya saudara, minyak urapan perjamuan kudus mengurapi Abednego dengan sarana minyak urapan. Ya, bahkan saudara Bapak Ibu, ya ketika ya akhirnya puji Tuhan saudara di akhir bulan ya mujizat Tuhan sangat luar biasa ya saudara. Sebelum ia sadar, ya medis mengatakan kalau nanti anak ibu, anak bapak sadar, mungkin nanti harus dioperasi di bagian kepalanya, udah mau dibawa yang
tempat rumah sakit kepala yang di Cawang itu, saudara tahu ya? Iya, saudara ya. Jadi di sana pun setelah dioperasi pun itu belum tentu kesehatannya, kesembuhannya akan benar-benar pulih 100%. Ya, tapi mereka percaya, selalu diurapi, selalu terima perjamuan kudus minyak urapan. 1 bulan kemudian Abednego siuman dan ia boleh sehat kembali. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus, hidupnya diberkati menjadi sehat sempurna dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan dia beri, saudara, hidupnya untuk melayani Tuhan, dan dia bersaksi, saudara, bahwa kalau saya hidup semua karena mujizat Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus, sarana, kuasa, minyak, urapan, dan perjamuan kudus. Urapi anak-anak kita, urapi keluarga kita, urapi orang tua kita, bapak ibu yang lansia, supaya tidak jatuh di kamar mandi, tidak kepleset, saudara dan saya dijaga malaikat sorga. Amin. Di akhir tahun ini melekat dengan Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, keluargamu, keluargaku, kita terpelihara sempurna. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan hari ini kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang baru dicurahkan melalui kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami menyambut Natal, menjelang Natal, di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat-berkat rohani, ada berkat-berkat jasmani diberikan kepada setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkati setiap rumah tangga, keluarga dalam nama Yesus, rukun damai dalam berkat kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus ada berkat kesepakatan, ada berkat iman, ada berkat mujizat yang terjadi bagi rumah tangga, keluarga, anak-anak muda, pandai, cerdas dan berhasil, sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus, diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, studi mereka, kuliah mereka, dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Setiap pokok doa umatmu satu persatu dikabulkan Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang Tuhan Yesus di dalam hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, perjalanan kami pulang dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka, kami tolak segala yang jahat, usaha pekerjaan anak-anak-Mu kami semua diberkati dalam nama Yesus. Masuk minggu yang baru, Tuhan beri damai sejahtera Tuhan Yesus, kekuatan, berkat, mujizat, terjadilah firman Tuhan dalam hidup kami, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani pada hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati worship team, Tuhan Yesus memberkati Sony operator media, para tim event, para asyir dalam nama Tuhan Yesus. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Berkati ya Tuhan Yesus gembala sidang kami, Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati, beri urapi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Yesus. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Maka berkati ya Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini beribadah. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan Yesus, Pak Boy dan keluarga diberkati dalam kasih sayang Tuhan, Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan Yesus, Pak Jonathan Asikin sehat panjang umur bersama dengan ibu, bersama keluarga diberkati, Pak Andre Stefanus bersama keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bu Deviana diberkati Tuhan, Tuhan beri sehat, umur panjang dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati Bapak Benny Octavianus bersama dengan keluarga, berkati Bapak Guntur diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati semua program gereja, maka acara malam Natal dan juga hari Natal, acara malam tahun baru dan juga tahun baru, retret pasutri penuh kemuliaan Tuhan. Akhirnya angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus. Sembah
Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom, Tiberias. Shalom.